tidak selalu diperlukan dan mungkin tidak dapat dilakukan pemilihan subjek dari populasi yang lebih besar. Nah, ini ada beberapa juga teori yang tidak dicantumkan di jurnal, seperti yang tadi saya tanyakan kepada Dr. Kikyong, seperti whole sampling dan data tunggal. Lalu untuk berikutnya, untuk menentukan instrumen, kita bisa menganalisis melalui indikator-indikator yang merupakan unsur-unsur dari kualitas tes. Seperti yang pertama, tentang validitas, reliabilitas, daya pembeda, tingkat kesukaran, dan efektivitas pengeco. Dan untuk yang berikutnya, saya akan berikan kepada rekan saya, Saudara Adi, untuk meneruskan pembahasan presentasi. Kepada Saudara Adi, kami persilahkan. Ya, selamat malam, Prof. Selamat malam, teman-teman semua. Jadi selanjutnya ada tiga kategori validitas yang akan disesuaikan dengan sifat dan fungsi dari setiap tesnya. Yaitu ada content validity, construct validity, lalu criterion related validity. Lalu untuk content validity ini dapat menggunakan telaah kualitatif, lalu untuk construct validity dan criterion related validity itu dapat menggunakan telaah kuantitatif. Selanjutnya. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang telaah kualitatif. Telaah kualitatif ini merupakan analisis soal yang dilakukan berdasarkan pertimbangan ahli materi, ahli konstruksi, ahli bahasa. Intinya dari ahli-ahli, teknik yang digunakan itu bisa, contohnya itu teknik moderator dan teknik panel. Selanjutnya, next. Untuk teknik moderator ini dilakukan ada satu orang yang sebagai penengah. Lalu poin-poin soal akan didiskusikan secara bersama-sama dengan beberapa ahli, lalu langsung di saat itu juga dikomentari atau diperbaiki langsung oleh ahli-ahli dan dicatat oleh seorang notulis. Namun untuk teknik moderator ini butuh waktu yang cukup lama karena perlu untuk mendiskusikan seluruh butir soal satu persatu. Orang-orang berpartisipasi dalam diskusi ini adalah ahli yang memiliki latar belakang dalam subjek yang diuji. Next. Lalu selanjutnya teknik panel. Proses dari teknik panel ini adalah kumpulan pengulas. Ini akan diberikan pertanyaan tes yang akan ditinjau. Lalu pengulas ini juga akan mendapatkan instruksi, format penelaahan, dan pedoman penilaian untuk butir-butir soal yang akan diulas. Lalu para pengulas ini akan bekerja sendiri-sendiri di tempat yang berbeda untuk mengulas butir soal. Lalu pengulas dapat langsung membuat perubahan pada pertanyaan teks, juga dapat menulis komentar tentang setiap butir soal. Lalu pengulas dapat memberikan nilai, bagus, perlu perbaikan, dan diganti ke setiap butir soal. Lalu butir soal akan ditelaah berdasarkan isi, konstruksi, bahasa atau budaya, kebenaran jawaban, pedoman penilaian. Siapa aja pengulas? Sama seperti teknik tadi, pengulas harus memiliki latar belakang dalam subjek yang diuji. Next, Ibu Mary. Next, Ibu. Oh, sudah next. Oh, sorry. Selanjutnya saya akan jelaskan telaah kuantitatif. Secara kuantitatif, pengujian butir instrumen atau soal tes itu dilakukan dengan teknik analisis statistika. Rumus statistika yang sering digunakan itu ada korelasi poin bisarial dan korelasi produk moment. Perbedaannya di korelasi poin bisarial itu untuk data dikotomi, yaitu yang hanya ada dua nilai yang mungkin. Contohnya seperti jenis kelamin atau benar salah. Lalu korelasi produk moment untuk data kontinum itu untuk banyak nilai yang mungkin, misalnya skala nilai atau jam belajar. Lalu berapa jumlah pertanyaan dan responden yang sesuai untuk telah kuantitatif ini? Disarankan untuk melipat gandakan jumlah butir soal yang akan digunakan. Jadi misalnya kita ingin mengetes 20 butir soal, maka kita kalau bisa butir soal yang kita uji cobakan itu ada 40. Dalam jumlah responden, Roke dan Algina menyatakan bahwa demi kestabilan minimal diperlukan 200 responden, sedangkan Nunali menyatakan sebesar 10 kali dari jumlah butir soal. Ini rumus untuk poin bisarial. Seperti contoh ini ada contoh soal.
Lalu setelah dimasukkan ke rumus ini, hasilnya akan 0,824. Lalu next lagi, Bu. Lalu yang kedua ini untuk produk moment, untuk data kontimum tadi. Ini juga contoh soalnya dengan skor ya. Oh tadi yang poin biserial dengan benar atau salah. Setelah dimasukkan ke dalam rumus produk moment, ini hasilnya 0,975. Next. Nah, untuk hasil tadi 0,8 dan 0,975 tadi apa maksudnya? Maksudnya adalah untuk sebagai indikator bahwa butir-butir soal tersebut valid atau tidak. Semakin koefisien validitas itu mendekati harga relasi sama dengan satu, maka akan semakin baik. Sampai saat ini belum ada kesepakatan yang pasti eh, relasi itu nilainya harus berapa yang sangat baik. Tapi berdasarkan beberapa nama tes ini, American College Testing Program Composite, lalu ada College Entrance Examination SAT, dan lain-lain, ini kurang lebih ada 0,27, 0,29, 0,39, 0,43. Namun, kesepakatan umum, sebagai kesepakatan umum, koefisien ini, relasi ini dapat dianggap sudah cukup memuaskan apabila melebihi relasi 0,3. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Bapak Ari. Kepada Bapak Ari, kami persilakan. Oke, maaf, mungkin Bapak Ari terkeluar dari Zoom. Mungkin silakan Bapak Alfred untuk melanjutkan. Iya, untuk reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran bisa dipercaya. Nah, kalau untuk melihat polanya, ada dua jenis instrumen. Yang pertama adalah instrumen tes dengan skor dikotomi 0 dan 1. Yang kedua adalah instrumen tes dengan skor bukan dikotomi, yaitu dengan skala 1-5 atau skala 1-10. Nah, untuk uji statistik yang digunakan, itu ada formula ya, kita bisa lihat di tabel berikut. Pertama ada formula dari Kudar-Richardson untuk instrumen tes dengan skor dikotomi. Nah, untuk yang dengan skala, itu ada koefisien alpha Kornbach dengan formula yang bisa dilihat di layar. Nah, untuk keputusan ujinya akan reliable jika R lebih besar dari 0,7 sekian. 0,7 KR lebih dari 0,71. Keduanya sama ya. Boleh next? Oke, baik. Terima kasih Bapak Alfred sudah menyempatkan untuk membacakan presentasinya. Dan untuk tingkat kesukaran, kita bisa lihat di tingkat kesukaran ini mengacu kepada berapa besar kemungkinan peserta tes dapat menjawab soal dengan benar berdasarkan kemampuan tertentu. Ini biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Nah, biasanya tingkat kesukaran ini tidak bisa kita ujikan dan kita bisa putuskan apakah soal ini dinyatakan sukar atau tidak. Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk menguji apakah suatu soal bisa dianggap sukar, sedang, atau mudah, seperti proportion correct, indeks kesukaran linear, indeks Davis, dan skala bivariat. Nah, untuk selanjutnya, untuk perhitungan soal, karena soal itu biasanya kita temukan ada soal pilihan ganda dan soal uraian. Dan untuk melihat tingkat kesulitan dari soal pilihan ganda dan perhitungan soal uraian tentu saja berbeda. Untuk soal pilihan ganda, untuk nilai proporsi menjawab benar atau kita anggap sebagai variabel P, itu sama dengan sigma B per N, di mana sigma B banyaknya peserta tes menjawab benar dan N jumlah peserta tes yang menjawab benar. Sedangkan untuk soal uraian, kita menggunakan tingkat kesukaran dengan menggunakan rumus min sama dengan, tingkat kesukaran sama dengan min atau rata-rata dibagi skor maksimum. Dan untuk kategori tingkat kesukarannya dari hasil P dan tingkat kesukaran baik dalam bentuk pilihan ganda maupun uraian, itu dari 0,1 sampai 1 dianggap mudah, 0,31 sampai 7, 0,7 dianggap sedang, dan 0 sampai 0,3 dianggap sukar atau susah.
Dan untuk efektivitas pengecoh, ini sebenarnya tugasnya Ibu Iren, tapi saya akan bacakan. Efektivitas pengecoh merupakan salah satu faktor yang dijadikan dasar dalam penilaian soal. Jadi pengecoh di sini dikatakan berfungsi jika dipilih oleh 5 peserta tes. Jadi dianggap peserta itu akan memilih soal tersebut. Nah, jika ternyata memang dipilih oleh 5% dari peserta tes, maka efektivitas pengecoh itu dianggap berfungsi. Lalu ada dua teori, pertama adalah teori tes klasik dan teori dari IRT. Ya, yang pertama efektivitas pengecoh itu yang jika dipilih oleh 5% itu adalah merupakan teori klasik ya. Lalu untuk IRT, item response theory, itu setiap soal diwakili oleh item karakteristik curve. Parameternya dihitung tergantung pada model parameter yang dikehendaki. Jika kita menggunakan model satu parameter, itu hanya mengukur tingkat kesukaran saja. Tapi jika kita menggunakan model dua parameter atau two parameters model, mengukur tingkat kesukaran dan daya pembeda. Lalu untuk model 3 parameter itu digunakan untuk mengukur tingkat kesukaran, daya pembeda, dan pseudo biasing. Rekomendasi responden itu ada dua, dari Crocker and Algina dan Violin et al. Untuk daya pembeda soal, kami persilakan untuk Ibu Rusmiati untuk membacakan hasil presentasi. Silakan Ibu Rusmiati. Baik, Bu Mary, terima kasih. Mohon izin untuk membacakan daya pembeda soal. Di sini kategori daya beda ada 3, di mana yang pertama daya beda yang baik berkisar antara 0,40 hingga 0,60. Kemudian yang kedua indeks diskriminasi lebih dari 0,50 soal dianggap baik. Dan yang ketiga, indeks diskriminasi kurang dari 0,20 soal dianggap perlu dihapus atau direvisi. Jadi kalau hasilnya kurang dari 0,20 soal itu perlu ada pembenaran atau direvisi ulang. Di sini beberapa ahli memberikan batasan minimal daya pembeda yang dianggap memadai. Di sini ada 4 ahli, semuanya sama, yaitu lebih dari atau sama dengan 0,20. Bisa next, Bu Mary. Daya pembeda suatu soal digunakan untuk menentukan seberapa baik sebuah butir soal mampu membedakan antara kelompok peserta dengan kemampuan tinggi dan rendah. Butir soal yang baik akan dapat membedakan peserta yang benar-benar menguasai materi dengan yang tidak. Jadi dari soal-soal yang dibuat tadi digunakan untuk dapat digunakan sebagai maaf sebentar, komputer saya mati. Saya lanjutkan. Jadi butir soal yang baik itu diharapkan dapat membedakan peserta yang bisa menguasai materi itu dengan baik dan peserta yang tidak menguasai materi tersebut. Prinsip daya pembeda yang pertama kelompok tinggi yaitu 27% peserta dengan nilai tertinggi, dua kelompok rendah 27% peserta dengan nilai terendah, dan yang ketiga daya pembeda dihitung dengan melihat perbedaan proporsi jawaban benar antara kelompok tinggi dan kelompok rendah. Next, please. Terakhir di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya. Untuk yang pertama, ukuran sampel merupakan faktor krusial dalam pelaksanaan penelitian, terutama dalam pengujian hipotesis dan analisis butir. Yang kedua, jumlah sampel yang lebih besar cenderung memberikan hasil yang lebih akurat, tetapi fokus utama harus tetap pada perancangan penelitian yang berkualitas. Jadi meskipun hasilnya nanti besar tapi penelitiannya tidak berkualitas atau tidak baik, mungkin dianggap kurang akurat. Dan yang ketiga, penggunaan daya pembeda dan validitas instrumen yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat diandalkan dan mewakili keadaan subjek penelitian dengan baik. Demikian presentasi saya. Saya kembalikan kepada Bu Mary. Baik, demikianlah presentasi kelompok 2 dari kami.
tentang interpretasi kriteria empirik dalam menentukan ukuran sampel pada pengujian hipotesis statistika dan analisis butir. Terima kasih, selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bu, nggak bertanya. Kamu nggak mempersilahkan temanmu bertanya, Mas. Baik, untuk itu akan kami buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Terima kasih koreksinya, dokter. Baiklah, izin. Ya, silakan Pak Dani. Izin, saya masih bingung ini, malah nanti yang saya presentasikan sedikit sharing tentang tes teori yang klasik dari efektivitas pengecoh. Ada 5 soal ini. Dari 5 soal ini kalau kita ambil 3 variabel, dari variabel X1, X2, dan Y ini, berarti kalau yang saya tanyakan, apakah efektivitas pengecoh ini tetap harus kita bagi di masing-masing variabel itu 5, atau dari satu judul itu 5 untuk mengarahkan kepada Y. Itu saja, Bu Mary, izin. Baik, terima kasih Pak Dani atas pertanyaannya. Namun untuk efektivitas pengecoh ini adalah untuk pembuatan instrumen ya, yang tadi saya sampaikan bahwa saya izin lagi untuk share screen-nya. Maaf. Sebentar. Oke, ini untuk Pak Dani, bahwa efektivitas pengecoh ini ada di bagian baik atau tidaknya suatu instrumen yang dapat dianalisis melalui indikator-indikator yang merupakan unsur-unsur dari kualitas suatu tes. Jadi sebenarnya tidak ada hubungan dengan pertanyaan Pak Dani mengenai variabel-variabel yang ada pada judul suatu jurnal atau makalah. Terima kasih. Apakah bisa dipahami atau pertanyaannya apa bisa terjawab, Pak Dani? Instrumen ini bukannya nanti akan dibuat pertanyaan ya, Ibu, izin, dari masing-masing kategori X1, X2, atau Y itu ya? Kalau menurut saya tidak ada hubungannya dengan variabel X1, X2 ya. Karena ini indikator untuk instrumen. Tapi mungkin dari teman-teman yang lain bisa membantu untuk menjawab. Kami persilakan. Kepada teman-teman kelompok 2 mungkin ada yang mau membantu menjawab. Karena saya di sini tidak melihat adanya korelasi antara variabel dengan efektivitas pengecoh. Demikian Pak Dani. Jadi izin Pak Dani, saya ingin bertanya untuk maksudnya 5 pertanyaan tuh seperti apa ya Pak? Mungkin bisa diperjelas supaya kita nggak salah tangkap gitu Pak. Maaf. Saya bertanya tentang efektivitas pengecoh untuk membantu dalam penilaian seleksi yang dengan baik atau pengecoh dipilih dari minimal 5% peserta tes. Nah, ini yang saya tanyakan, kan kita kan pasti akan meneliti berhubungan dengan variabel. Apakah kita mengarahkan di masing-masing pertanyaan atau instrumen yang nanti akan diberikan kepada 5 peserta atau 5% peserta ini yang kita dapatkan dari masing-masing variabel itu, pembagiannya bagaimana? Apakah dengan satu variabel X1 dan X2 berhubungan dengan Y langsung, atau
hanya X1 saja atau Y-nya saja yang kita ambil, atau kita bagi 2, 2, 2, atau yang akhirnya jadi 5 izin gitu. Mungkin saya akan jelaskan sedikit, mungkin memberikan contoh tentang efektivitas pengecoh. Mbak Dani izin, tapi jika tidak menjawab pertanyaan Pak Dani, saya juga mohon maaf. Jadi misalnya saya punya suatu pertanyaan. Pertanyaan ini anggaplah tentang matematika, penjumlahan pecahan. Misalnya saya punya 1/2 ditambah 1/3. Nah, saya berikan kepada anak SD. Ini penelitian untuk pendidikan ya, Pak Dani ya. Jadi saya ambilkan contoh seperti itu. Saya ingin melihat sejauh mana mereka menguasai tentang teknik penjumlahan pecahan. Lalu saya membuat jawabannya itu ada yang sesuai 1/2 ditambah 1/3. Lalu saya juga ada memberikan pertanyaan apa pengecohnya. Jadi jawabannya ada yang 5/6, tapi ada juga yang 2/5. Diasumsikan bahwa anak itu langsung menjawab pembilang ditambah dengan pembilang, penyebut ditambah dengan penyebut. Jika misalnya ternyata pilihan itu dipilih oleh 5% dari jumlah peserta, bukan 5 soal dan bukan 5 orang, Pak Dani, 5% dari semua peserta, anggaplah saya memberikannya itu kepada 100 anak dan 5 orang memilih jawaban pengecoh itu, maka itu disebut efisien atau berfungsi efektivitas pengecohnya. Demikian sih Pak Dani yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Mary. Itu sih sudah benar ya dalam artian kalau menurut saya. Cuman memang ini kan saya bukan memberikan pertanyaan untuk mengetes atau bertanya. Ini memang saya benar-benar tidak tahu dalam artian yang efektivitas pengecoh ini. Yang tadi yang saya tanyakan itu betul, yang tadi yang dijawab sama Bu Mary. Nah, dalam instrumen pertanyaan itu kita taruh di variabel yang mana? Ataukah semua variabel, ataukah hanya X1, X2 atau Y, atau kita bagi? Nah, itu yang saya tanyakan seperti itu. Jadi mungkin mohon izin selanjutnya mungkin kita minta petunjuk sama Pak Dokter, izin Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Demikian yang bisa kami jawab. Untuk selanjutnya mungkin bisa ditanyakan kepada Dr. Kikyong sebagai dosen statistik pendidikan. Untuk pertanyaan selanjutnya, izin saya tidak akan saya cukupkan karena Ibu Sugiyarti dan tim akan melanjutkan presentasi. Demikian yang bisa kami presentasikan dan diskusi tanya jawab pada malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sekian, Dokter. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kok dari kalian nggak ada yang mengeritik grupnya Mary ya? Nggak ada satupun yang mau mengeritik grupnya Mary. Kan dari tadi pertanyaan, harusnya selain pertanyaan kalian harusnya saya nggak setuju. Begini. Nah loh, nggak ada yang mau protes. Nanti giliran saya yang bertanya loh. Pertanyaannya nggak harus ke Mary, ke grup yang lain juga saya bisa bertanya. Monggo. Mohon izin, Dokter. Selamat malam. Ya emang nggak. Namo Buddhaya. Baik, teman-teman. Jadi tadi saya sekilas telah menyimak dan mengamati dari pertanyaan dari Pak Heridani dengan Ibu Mary ya, dan kelompok Ibu Mary. Jadi begini dokter, kalau menurut saya sih tadi kan membahas tentang pengecoh ya, itu pengecoh. Jadi kalau saya bisa menambahkan mungkin dari pengecoh itu kalau di kuantitatif itu kan ada yang namanya apa variabel X, X1, X2 dan seterusnya. Kemudian ada Y ya, variabel terikat dan variabel bebas gitu. Jadi menurut saya
Kalau tingkat pengeco itu lebih khususnya ke soal-soal butir soal yang nanti akan dibagikan. Contohnya seperti ini. Kalau dulu pengalaman saya di S1 itu kita bikin apa itu instrumen. Jadi sebelum instrumen itu diadakan, jadi ada yang namanya indikator-indikator. Nah, indikator itu didapatkan dari LKDT. Dulu dosen saya banyak mengajarkan itu. LKDT itu lembar kerja deskriptif teori. Jadi setiap jurnal-jurnal atau penelitian terdahulu yang akan kita ambil indikatornya itu kita kumpulkan menjadi misalnya ada 10 gitu, kita turunkan. Kemudian dari turunan itu kita lihat indikator-indikator yang sering keluar, yang sering muncul itu. Nah, itu indikator yang tersebut itulah yang nantinya akan menjadi kebaharuan atau novelty penelitian kita sehingga nanti penelitian kita menggunakan indikator yang itu. Nah, jadi kita simpulkan dari beberapa teori-teori, indikator itu sudah kita ambil. Nah, setelah selesai itu baru ke tahap berikutnya yaitu validasi ya. Validasi instrumen itu ya kita memvalidasi butir-butir soal. Nah, kita membuat sebuah butir-butir soal itu misalnya dari indikator. Setiap indikator itu ada pernyataan positif dan negatif. Nah, tadi dari pertanyaan Pak Eridani mungkin pertanyaan itu menuju ke pengeco yaitu pernyataan negatif. Ya, misalkan ada indikator mindfulness gitu. Indikatornya kan yang misalnya pertama itu perasaan apa? Indikator mindfulness itu misalnya pertama sadar di saat ini misalnya. Nah, sadar di saat ini itu misalnya kita buat pernyataan saya selalu sadar di saat ini pada saat pembelajaran. Nah, misalnya gitu. Nanti ada butir pengeconya yaitu pernyataan negatif. Nah, pernyataan negatif itulah ditaruh di bagian-bagian yang sekiranya tidak membuat responden itu kebingungan. Jadi itu emang sengaja diselip-selipkan gitu kan, ada positif dan negatif. Nanti ada pernyataan negatif misalnya saya tidak selalu atau sebenarnya kita menghindari kata tidak sih, supaya pernyataan itu berlawanan atau antonimnya gitu dari pernyataan yang tadi. Seperti itu. Jadi setelah itu barulah kita validasi, kemudian kita uji reliabilitas dan selain sebagainya uji-uji mana ada suatu apa data-data butir itu ada yang valid atau tidak dicek di situ. Ketika ada yang tidak valid kita bisa buang seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih seperti itu dokter. Terima kasih berpendapat. Udah, masih ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada? Sekarang pertanyaan saya. Apa sih kepentingan kalian disuruh baca itu jurnal dan disuruh presentasi? Itu dulu yang mau saya tanyakan. Silakan, ada yang mau menjawab? Untuk memahami pengambilan sampel dan pembuatan instrumen dokter dengan baik. Ngambil sampel dan instrumen. Ada lagi? Oke. Kalau begitu, bagaimana mengambil sampel yang baik? Setelah kalian baca, tidak hanya jurnal itu yang saya tugaskan. Tentu saja kalian akan cari, buka, tergelitik untuk baca yang lain. Terkecuali kalau enggak ngerti saya. Enggak ada. Semuanya tidak aktif ya. Yang aktif cuma Mary, Bante Ari, kecuali yang tadi presentasi, Bu Sugiyarti, Pak Eridani. Saya ini nyatet loh, nak. Jangan pikir saya nggak nyatet tuh ya.
Di Samsung Note saya ini nyatet semua saya. Hati-hati kalian. Jadi, paper yang diberikan itu adalah untuk kalian ketahui. Jangan nanti pas penelitian kalian ditanya, kenapa kalian pakai sampelnya cuma 10? Loh, nggak tahu Pak Dokter. Loh, saya sampelnya cuma 2. Kenapa 2? Sulit didapat. Kenapa bisa sulit didapat? Kenapa? Apakah sahih? Apakah boleh ataukah tidak boleh? Itu sebenarnya yang harus kalian pahami baik-baik dari paper tersebut. Sehingga kalian tidak punya keraguan lagi kalau ditanya, betul kalian cuma pakai 15 orang pada penelitian ini? Betul kalian cuma pakai sekian orang? Kok kenapa tidak pakai rumus? Kalian tuh dulu pasti sekolah itu ada angka ajaib 30 untuk statistik. Dari mana angka ajaib tersebut? Tuh. Itu loh ya. Jadi di situ kalian sudah tidak punya keraguan lagi untuk menjawab dosen pembimbing kalian nanti. Ditanya Bante Sur, saya mau melakukan penelitian ini. Oh, nanti Bante Sur akan ngoreksi habis-habisan dari indikatornya segala macam. Bagian saya nanti yang akan bertanya, kenapa pada metodologi penelitian kalian melakukan penelitian ini hanya menggunakan sampelnya 30? Loh, suka-suka saya Pak Dokter, jawabannya begitu. Nah enggak, kan sudah dikasih jurnalnya. Menurut si Anu sekian banyak, menurut si ini sekian banyak, menurut si ini sekian banyak, menurut si itu harus berapa, menurut si ini minimalnya berapa, kalau penelitiannya dengan ketat itu berapa, minimal satu grup itu 15 orang atau berapa, segitu toh. Itu yang harus kalian pahami. Sehingga kalian tidak punya keraguan lagi untuk menjawab dosen pembimbing kalian. Enggak, saya mau pakai rumus. Kenapa pakai rumus? Boleh pakai rumus, silakan saja pakai rumus. Ternyata dari sekian banyak orang saya mau mengambil penelitian ini kelas 7, kelas 8, kelas 9 yang beragama Buddha. Ternyata dari 3 kelas itu, 3 angkatan tadi, masing-masing 3 kelas, dapat 150 orang. Mau neliti semuanya 150 orang. Atau ada 200 orang, ya enggak apa-apa. Kalau sama sekarang kan gampang. Tinggal bagiin kuesioner pakai G-form selesai. Itu permasalahannya. Oh enggak, saya cuma mau sampling. Kenapa kamu harus sampling? Pakai rumus apa? Pakai rumus ini. Udah dapat berapa? Oh ternyata dari 200 orang itu dapatnya 180 orang. Oh enggak, ternyata dapatnya cuma 100 orang. Oh enggak, ternyata dapatnya 120 orang. Berdasarkan apa? Rumus ini. Loh kalau kalian enggak punya bahan untuk bargaining sama dosen penguji atau dosen pembimbing ya repot. Ya, di situ kenapa saya kasih kalian tugas untuk membaca. Kan sudah dibilang, dibaca, dipahami, apa lagi? Review, disarikan, ya, dipresentasikan. Itu maksudnya pertama. Kedua, kalian itu harus melakukan yang kita sebut kalau kalian punya instrumen penelitian itu, semuanya itu harus diuji. Ujinya itu harus menggunakan 5 tadi uji. Validitas, reliabilitas, termasuk Pak Polisi tadi tanya tentang pengecoh. Ya, semua butir itu harus dibikin sedemikian rupa seperti kata Bante Ari. Ya, salah satu pengecohnya itu harus ada. Kalau semua orang milih pengecoh, berarti soal kalian, butir-butir kalian itu kurang baik untuk dijadikan penelitian. Otomatis validitasnya itu bisa valid. Valid nggak valid? Contoh kita ngomong kita valid itu apa? Contoh kita ngomong kita valid itu kalau kita ngukur berat badan itu menggunakan timbangan.
Kalau kita ngukur tinggi badan itu menggunakan mistar. Nah, apakah tinggi badan itu diukur pakai mistar, alat mistarnya itu valid apa enggak? Enggak, ternyata diperiksa bukan dari 0. Angkanya ternyata dari 1. Oh, enggak, timbangannya enggak betul. Kenapa? Belum diterak. Minus 20. Pas ditimbang, oh aduh saya happy. Punya saya 60 kilo. Ya, bisa nggak yang valid itu eh, dianggap yang tidak valid itu dianggap valid? Ya bisa kalau kalian ceroboh. Dianggap valid. Akhirnya sudah valid, dapat dipercaya atau enggak? Makanya diuji lanjut lagi. Dapat dipercaya apa enggak? Kalau sudah valid harus dapat dipercaya. Kalau valid tapi tidak dapat dipercaya, contoh Anda menggunakan pengukur, pengukurnya itu dari logam. Kalian tinggalnya di tempat yang panasnya luar biasa, sehingga ada kemungkinan alat pengukurnya memuai. Seperti itu, paham nggak? Itu kepentingannya. Dan dari 5 uji-uji tersebut, tidak semuanya harus kita lakukan. Biasanya orang Indonesia itu hanya melakukan yang nomor 1, nomor 2. Ya, pembeda soal, pengecoh itu biasanya tidak dilakukan. Ya, kita mah anggap aja S2 udah oke. Yang penting uji validitas dan reliabilitasnya sudah dipenuhi. Sekarang pertanyaan saya, di mana dan pada subjek mana kita lakukan pengujian validitas? Yuk, jawab pertanyaan saya. Di mana kita lakukan pengujian validitas? Pada kelompok mana kita lakukan uji validitas? Kan kata kalian harus diuji kan, instrumen-instrumen kalian. Ya, Bante Ari, begitu kan? Kalian kan bikin instrumen, ada bulir-bulirnya, ada butir-butirnya. Diujikan pada kelompok mana? Diujikannya kepada subjek penelitian, dokter, tapi sebelumnya dilakukan telaah terlebih dahulu. Gubrak. Berarti kurang cermat membaca jurnal tersebut. Monggo dijawab. Yang enggak punya enggak on cam ini, monggo dijawab. Enggak apa-apa, enggak mau jawab, enggak mau on cam, enggak apa-apa. Nilai seadanya pokoknya. Di mana? Diujikannya di mana? Izin, Dok. Ya, kenapa Adi? Untuk uji ini maksudnya uji butir-butir soalnya bukan, Dok? Untuk uji validitas pada kelompok mana? Iya. Untuk yang tadi saya sebutkan, uji validitas tadi bisa dengan kualitatif dan kuantitatif. Dengan kualitatif itu nanti butir-butir soalnya diuji oleh ahli-ahli. Lalu kalau dengan kuantitatif tadi dimasukkan ke rumus poin bisarial atau Bisres atau produk moment begitu dong. Kok produk moment kamu uji validitas kok pada produk moment? Ya, it's okay. Kamu mau pakai produk moment nggak apa-apa. Itu kan toolsnya. Saya nggak nanya toolsnya. Saya nanya diuji pada kelompok mana? Untuk butir-butir soalnya ya dok berarti. Ya dong. Kan kamu kepengen tahu alat uji kamu ini valid apa enggak? Dulu Bante Ari melakukan sekarang ini. Sekarang saya balik bertanya lagi. Kan sekarang saya balik bertanya ya. Di sini yang kuliah di sini yang S1-nya pakai instrumen penelitian siapa saja? Saya mau tanya. Jawab saya secara jujur.
Saya pakai dokter. Vita pakai. Siapa lagi? Saya juga pakai dokter. Kalian itu pakai. Sopo meneh. Berarti yang lain nggak pakai ya? Yang lain penelitiannya apa? Tergelitik saya jadinya. Saya proyek dokter. Proyeknya gimana maksudnya? Model bikin Oh iya, iya. proyek Kamu model itu elektro. ya. Oke. Iya. Terus sopo meneh. Maaf Prof, saya sudah lama tidak eh, apa, tidak berkecimpung dalam dunia pendidikan, jadi saya agak lupa Prof. Ya, nggak apa-apa, dimaafkan. Nanti kalau soal maaf nanti pas Idul Fitri atau Idul Adha aja. Nggak Ya, bercanda-bercanda. ya Prof. Daripada Pak Dedinya stres. Nah, saya mau tanya nih, sekarangnya penelitian S1-nya pakai bule-bule pertanyaan tuh siapa? Bante Ari mesti pakai itu. Ya, pakai dokter. Pakai. Sekarang saya mau tanya, Bante dulu uji validitasnya pada kelompok mana? Validitas. Maksud ini uji cobanya atau bagaimana, Dok? Ya nggak tahu mau diuji coba, mau nggak diuji coba. Ya kalau uji coba di mana? Dulu saya uji coba karena subjek saya dulu di STAB General kita, jadi saya uji coba penelitian itu di Semaratungga dulu. Nah, Dari itu yang disebut dengan uji validitas. Uji validitas itu tidak pernah boleh dilakukan pada subjek penelitian Anda, Mary. Jadi kalau nanti pas ujian sidang ditanya sama saya, kamu nguji ini valid nggak valid di mana? Di kelompok yang mana? Jangan jawab di subjek penelitian. Lah subjek penelitian itu adalah untuk melihat apakah penelitian kalian itu benar-benar sahih atau tidak. Tapi kalau untuk melihat apakah instrumen kalian itu valid atau tidak pernah boleh dilakukan di subjek penelitian. Bukan begitu, Bante? Iya, dokter. Setuju ya? Jadi, dokter. Sekarang pertanyaan berikutnya. Berapa banyak sampel yang akan digunakan? Berapa banyak? Izin menjawab, dokter. Oke. Setahu saya itu minimal 30 peserta atau 30 responden, dokter. Kan dari mana angka 30 itu? Kan saya sudah bilang kalau di statistik selalu gitu deh kalian ngomongnya 30 di mana? Dari mana 30-nya? Emang di jurnal itu nggak ada? Coba. Emang di jurnal itu nggak dibicarakan? Coba. Di jurnal itu nggak dibicarakan? Berdasarkan Proker dan Algina, minimal 200 responden, Dok. Minimal 200 responden. Ada yang lebih gampang. Berapa? 10 kali dari jumlah butir soal. 10 kali dari jumlah butir soal. Misalnya kamu punya 10 butir soal, berarti 100 responden, Dok. 100. Jadi, maksud saya, itu jurnal itu dibaca, dipahami. Paham sekarang adik? Esensi Baik, kenapa Pak Dokter maksa kalian membaca itu semua. Oleh karena itu, kalau kalian paham, selesai kuliah kita hari ini. Ya, jadi untuk penelitian itu, baik kuantitatif maupun kualitatif, kalian butuh sampel penelitian. Setuju? Bagaimana cara kita menentukan sampel penelitian? Ini kalau yang empirik itu adalah secara kuantitatif. Paham ya?
Jadi bisa menggunakan banyak cara, ya. Kalau sampai kalian hopeless, bacalah di situ. Oke? Menurut si Anu cuma 30, kenapa 30? Ini ada di sini. Si G ngomong kayak begitu. Kalau nggak percaya baca tuh jurnal. Jurnal itu saya sudah baca semua. Ya, menurut si G sekian. 30 cukup. Jadi kalau dosen kamu mau protes ya nggak bisa protes. Jurnalnya ada kok ngomongnya seperti itu. Paham nggak? Tanda saya mau pakai rumus. Ternyata dari rumus yang tadi saya bilang, ya, dari 200 orang, 3 angkatan, 3 kelas, paham adik? Ternyata yang digunakan hanya 120. Setuju? Berarti sisa masih ada 80 kan? Nah, 80 itu bisa digunakan untuk melakukan uji validitas. Paham? Jadi dari 200 orang itu sudah kita tentukan 120 ini akan jadi subjek penelitian kita. Berarti kita masih ada 80 orang. Apakah 80 orang ini bisa kita gunakan untuk uji validitas kita? Bisa. Ya. Butirnya jangan banyak-banyak. Setuju nggak, Adi? Kalau banyak-banyak nanti keluar 10%. Tapi ada yang bilang 10 kali, ada yang bilang 20 kali, ya. Ada yang bilang 5 kali. Ada yang bilang cuma 10%. Ada. Oke? Jadi, gunakanlah itu semua untuk bisa menjawab orang. Paham ya? Paham ya di sini ya? Apapun yang mau kalian pakai, terserah. Yang penting tahapannya kalian tahu. Ya, jadi kalau saya mau meneliti, saya harus tahu dulu materi penelitian saya apa. Saya mau X1, X2, Y, atau mau Y1, Y2, X, terserah. Oke. Saya ingin lihat secara kuantitatif, tapi menggunakan skala Likert. Berarti saya ada kriteria 0 sampai 5 atau 1 sampai 5, yang mana 1 tidak lebih besar daripada 2, 2 tidak lebih besar daripada 3. Paham ya? Semuanya itu sudah dapat. Saya sekarang harus menentukan berapa banyak subjek penelitian saya. Subjek penelitian saya gunakan rumus empirik tadi, data yang ada empirik tadi. Mau menggunakan ngomongan siapa? Oke? Mau pakai rumus ada nanti ya. Saya kasih rumusnya ya untuk menentukan berapa jumlah sampelnya. Setelah itu, kalau dalam bentuk skala Likert, berarti saya harus menentukan indikator-indikator. Instrumen saya itu ada indikator-indikatornya. Di dalam indikator itu nanti ada bulir-bulirnya. Oke? Paham ya sampai sini ya? Nah, saya harus menguji itu semua. Di mana cara saya menguji? Saya mengujinya di luar kelompok subjek penelitian saya. Paham sampai sini? Paham? Ya, kalau sudah paham, kuliah saya sudah selesai. Oke? Paham, dokter. Ada lagi yang mau bertanya? Apakah kuliah hari ini tercerahkan? Dokter, izin bertanya, boleh dokter? Oke, Bante. Ya, maaf, saya masih sama Nela. Apa-apa. Jadi kalau Doain untuk jadi Bante. skala Likert itu kan ada 5 ya, dokter ya. Itu kan ada sangat tidak setuju, Ya. setuju, ragu-ragu, tidak setuju dan sebagainya. Jadi apakah itu skala Likert memang ditentukan itu memang hanya 5 atau bisa 4 gitu, dokter? Bisa 4, bisa 5, bisa 3, bisa. Setuju, tidak setuju, ragu-ragu, boleh cuma 3. Yang jelas, kriteria tersebut, istilahnya itu, nomor 1 itu, angka 1 itu tidak lebih besar daripada 2. Itu saja. Tidak lebih kecil. 2 tidak lebih besar daripada 1. Tidak lebih kecil daripada 3. Enggak ada order kayak gitu. Oke? Boleh 5, boleh 3. Tapi 5 akan jauh lebih elok. Kenapa, Bante? Karena nanti bell shape. Ya, bentuknya harus seperti bell. Harus terdistribusi secara normal. Ya, distribusi secara normal itu harus bentuknya seperti lonceng.
Ya, ada nilai yang paling tinggi, ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Nggak boleh doyong, nggak boleh condong. Ya, oleh karena itu di dalam penelitian itu selalu Bapak Ibu lakukan adalah uji distribusi. Paham? Pada waktu kita melakukan uji distribusi, kita ingin melihat apakah data kita ini berdistribusi secara normal. Artinya apa? Ya, ada yang menjawab ekstrim, sangat setuju, tapi ya sedikit. Nanti nggak? Tapi kalau semuanya jawab setuju, nah nanti kita ukur apakah dia berdistribusi secara normal atau tidak. Kalau tidak berdistribusi secara normal, bagaimana dokter cara kita? Cara kita adalah kita melakukan transformasi. Ya, data yang ada kita lakukan transformasi. Apa sih dok yang disebut dengan transformasi? Semua data kita lakukan transformasi ke logaritma atau ke learn. Masih ingat? Learn ln, learn atau ke logaritma. Tinggal dimasukkan aja angka-angka tersebut ke logaritma. Nanti dia akan terlihat berdistribusi secara normal lagi. Yang tidak berdistribusi secara normal, jangan stres dulu. Waduh, saya tidak bisa, data saya tidak normal. Kalau tidak normal, saya nggak bisa lakukan uji statistik. Lakukan dulu transformasi. Setelah transformasi dilakukan, mudah-mudahan datanya akan berdistribusi secara normal dan nanti bisa kita lakukan uji secara statistik. Paham? Ya, apalagi banyak baca, makanya harus banyak baca. Mary udah garuk-garuk kepala tuh. Dokter izin bertanya, dokter. Boleh. Ini mungkin sedikit di luar materi, cuma saya ingin bertanya mengenai, kan banyak sekali buku-buku yang kayak metodologi gitu, yang reliabilitas itu, yang direkomendasikan dari dokter itu yang apa ya? Yang Emir. Cari yang namanya Emir. Suka saya baca itu. Sugiono juga boleh. Ya. Kalau metodologi, kalau statistik mah gampang. Nanti saya kasih. Ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Wandi, kenapa Wandi? Ini Bante toh? Bante. Ya. Bante, monggo. Izin bertanya terkait Bante nggak dengan skor kedengeran. butir hitam, Prof. Untuk skor butir hitam atau angket, apakah boleh untuk satu arah? Misalnya kan biasanya untuk angket itu Bante, saya nggak kedengeran. Aduh. Teman-teman. terkait dengan butir hitam Bante, soal di chat aja boleh nggak Bante? Atau ngomong deh, nanti kalau saya nggak paham, seseorang menerjemahkannya pakai suara yang lebih lantang kepada saya. Monggo Bante. ingin bertanya, Prof, dengan scoring butir hitam atau angket. Biasanya untuk angket itu dibagi jadi dua arah, ada pernyataan negatif sama positif. Apakah boleh untuk penyebaran angketnya itu hanya satu arah atau comparable, hanya pernyataan positif saja ke subjek penelitian gitu? Harusnya nggak boleh loh ya Bante. Kan tadi kan kita sudah sepakat ya, harus berdistribusi normal. Harus ada ekstrim kanan, harus ada ekstrim kiri. Ya, bentuknya seperti lonceng. Paham ya? Bentuk lonceng itu kan sebelah kirinya kecil, nanti lama-lama naik ke atasnya gede, nanti sudah gede, nanti lama-lama dia ke sebelah kanan dia akan kecil lagi. Paham? Jadi kalau kita ngajar itu ya, dosen yang baik, guru yang baik itu, nanti nilai-nilai anak murid kita itu yang di tengah-tengah itu, yang nilainya tinggi itu cuman sedikit. Oke? Kan ekstrim kanan dia. Nilainya besar kan? Yang nilainya kecil ekstrim kiri. Itu kecil dia.
Mana sih bentuk bell? Coba kalian cari bell shape gitu loh ya. Pokoknya sebaiknya distribusinya normal. Tapi ada pengecualian. Loh, hasil penelitian kok dia ekstrimnya ke kanan ya enggak apa-apa. Itu yang akan menjadikan satu bahan atau wacana untuk dilakukan atau celah untuk dilakukan diskusi di situ. Paham ya? Enggak apa-apa. Wong fenomenanya begitu kok. Disitulah nanti kita menganalisisnya. Kenapa dia ekstrimnya terlalu ke kanan? Ya kan? Kalau seorang psikopat disuruh dilakukan tes, maka tesnya itu akan sempurna. Ya, sehingga kalau seseorang dilakukan tes, maksud saya secara misalnya MMPI, ya hasilnya terlalu sempurna, maka dokter itu akan bertanya, keluar di kepalanya tuh dua. Ini orang terlalu jenius atau dia psikopat? Itu ya. Kalau di kedokteran seperti itu, Bante. Ya. Oke, semoga menjawab pertanyaan saya. Jawaban saya. Oke, ada lagi? Akang, Teteh, ayak deui pertanyaanna. Mudeng nggak? Kuliahnya mudeng? Sudah? Mudeng? Mudeng. Sudah? Ada lagi yang mau bertanya? Dokter, izin ini aja mengkonfirmasi pemahaman saja. Oke. Tadi tentang uji validitas, kan Ya. tadi disebutkan bahwa untuk uji validitas itu harus dilakukan di luar objek penelitiannya. Cek Nah, penelitian kita. untuk objek penelitiannya itu kan memang kita untuk penentuan sampel itu kan ada apa namanya kriterianya tertentu sesuai dengan apa namanya tadi apa saya lupa dokter. Jadi untuk uji validitas ini apakah ada ketentuan harus berapa orang atau yang terpenting di luar dari sampelnya yang akan kita uji seperti itu dokter? Tadi sudah saya jawab, ada dua komponennya. Satu harus di luar subjek penelitian, dua harus ditentukan berapa banyak. Adi sudah menjawab tadi. Berapa banyak Adi? 10 kali dari butir pertanyaan kita. Kalau butir pertanyaan kita ada 10, maka sampel untuk uji validitas kita harus 10 kali 10. Setuju? Ya. Berarti 100 orang. Kalau misalnya seperti Bante Ari tadi melakukan penelitian di mana jinara kita ya? Iya. Jinara kita, semuanya diambil whole sampling, maka uji validitasnya itu harus di tempat atau kelompok yang lain. Benar nggak? Makanya dilakukannya di Samaratungga. Setuju? Ya, itu loh ya. Ya. Oke? Ya. Paham ya? Pokoknya uji validitas itu tidak boleh dilakukan di subjek penelitian kita. Harus di luar subjek penelitian kita. Baik dokter, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Kalau tidak ada, kuliah saya selesai. Ya, jadi yang namanya presentasi itu dikasih tugas itu enggak mesti semua orang tuh, semua kelompok itu kebagian presentasi. Kita bukan pasar malam. Ya, yang kepengen presentasi monggo, yang kepengen menyanggah bangga, yang kepengen kasih kritik oke, enggak. Grup kami enggak seperti ini loh. Itu yang saya harapkan sebenarnya diskusinya. Gitu loh ya. Enggak, pemahaman saya enggak seperti ini. Ada dulu angkatan 4 tahun yang lalu, angkatannya luar biasa itu. 3 jam kami menghabiskan waktunya itu untuk berdiskusi. Ya, karena mereka bacanya dari mana-mana. Sehingga
itu yang menjadi menarik. Kita meluruskannya, mengarahkannya segala macam. Ini loh, masuk pengeco tadi seperti ini sudah dijelaskan oleh Ari itu loh ya. Oke, ada lagi? Dok, izin dok. Ya, Dedi. Saya kan mengambil apa namanya penelitian di wihara yang berlokasi di sekolah saya sendiri. Tempat saya bekerja, apakah itu boleh? Ya Dok? boleh. Boleh ya. Ya baik. Kan penelitian itu adalah selalu Bante Karuno itu akan bertanya, kenapa kalian melakukan penelitian? Kita melakukan penelitian itu karena ada gap. Ya, gap antara teori dengan kenyataan. Nah, gap dan teori antara kenyataan itu paling gampang ditemukan adalah di sekitar kita. Tidak perlu mikir yang ngawang-ngawang. Paham? Nih, harusnya orang kalau memiliki sila yang baik, maka perbuatan dia akan baik, pikiran dia baik, ucapan dia akan baik. Sesuai dengan teori. Benar nggak? Lo orang ini sudah pakai jubah, sudah pakai selendang, masih juga ndak ini. Lo apa-apanya yang salah ini? Paham nggak? Oh itu ternyata dia ke wiharanya terlalu banyak, terlalu sering. Loh, nyindir lagi saya. Saya kasih tahu loh ya, saya pernah diundang ke PJ dalam rangka saya harus menguji mahasiswa S2. PJ loh ya, sopo di sini yang nggak tahu PJ. Ya, pada waktu itu ada acara, kebetulan ada acara. Karena semua Bante Samaratungga itu kan sagin toh. Ya. Iya. Kalau di PJ ada acara pasti ngumpul toh. Iya. Selesai acara mesti bisa nguji toh. Ya, makanya Pak Dokter ke Jakarta yuk. Biar bisa nguji barengan sama Bante yo monggo. Lah sudah disuruh Bante ya mau gimana lagi. Sampai di sana, wah kita ikut acara. Ya. Saya itu duduk di baris kedua atau ketiga. Ya, baris pertama itu ada petinggi, maha petinggi Budayana. Ya, memarahi anak yang duduk di barisan depan. Sana diusirnya dengan kata-kata yang menurut saya kurang pantas. Ya, hati-hati loh ya. Hati-hati. Makin tinggi jabatan kalian di wihara, makin tindak tanduk kalian itu diperhatikan orang. Setuju nggak? Ya. Hati-hati. Sedih rasanya. Ya. Jangan loh ya. Jangan. Makanya saya selalu disclaimer. Saya bukan orang baik. Ya. Makanya kalau kalian ngomong nggak betul ya, saya tersinggung, ya wajar. Dan saya akan bilang ketersinggungan saya. Setuju nggak? Nggak akan saya tutup-tutupi. Saya harus kasih tahu. Supaya kalian tahu saya tersinggung. Lah sudah tahu saya tersinggung, saya nggak suka, masih juga dikerjanya, terserah kalian sudah. Benar nggak? Kan saya nggak bisa maksa. Jangan loh ya, jangan. Lo ngapain dipaksa-paksa? Setuju? Sampai sini? Setuju dok, terima kasih. Jangan. Nah itu gapnya, benar nggak Pak Dedi? Mestinya kalau sudah pakai jabatan, tindak tanduknya, tingkah lakunya, tutur katanya lebih bagus nggak? Ya. Lebih bagus. Loh kenapa ini kebalikan? Nah kan yang ditemukan cuma satu, benar nggak? Masa jadi studi kasus, saya ngikutin sampai 10 tahun? Ya enggak kan? Terus apakah itu bisa digeneralisir? Ternyata kan tidak, benar nggak? Nanti keluar lagi teori, oh ini mungkin karena faktor sukunya. Oh ini mungkin faktor gendernya. Oh ini mungkin faktor usianya. Ya, oh ini mungkin karena jabatannya. Paham ya di situ ya? Makanya segala excuse itu jadi keluar.
Excuse yang keluar itu menjadikan kita memilih ya untuk bersikap. Ya, paling tidak, oh nanti kalau saya jangan seperti itu ya. Tuh, contoh yang paling gampang ya. Di sini ada nggak orang yang berani ngelawan emak-emak? Saya mau tanya. Tidak ada kan? Belok kanan, kasih lightingnya ke kiri. Marah. Terus mau gimana? Lo sudah paham ya, jangan didekati toh. Menang. Atau dari jauh, oh iya ini emak-emak ini. Saya harus hati-hati. Ya, kita yang hati-hati. Setuju nggak? Terus nggak boleh ngedumel. Ya boleh aja ngedumel. Siapa yang bilang nggak boleh ngedumel? Bener nggak Pak Dedi? Ya dong. Dumel aja. Ya itu sih sedikit hal yang bisa saya bagikan. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak? Terima kasih dok. Izin dokter ingin bertanya. Ya Mbak, gimana Mbak? Izin dokter. Rencana Kedengeran saya. Oke, dokter. Saya berencana untuk membuat penelitian secara penelitian R&D. Jadi saya akan membuat produk. Nah, itu harus ada telaah konstruk, telaah dari expert, harus ada telaah bahasa. Disitulah yang diperlukan Ibu Rusmiati. Ya, jadi kalau R&D dengan sangat terpaksa harus menghubungi expert, para expertise itu, baik secara bahasa, secara konstruk maupun secara telaahnya. Oke. Terus apalagi? Maaf dipotong dulu tadi. Iya. Nah, jadi kan rencana saya itu untuk siswa-siswi Buddha di Kota Semarang. Saya ketahui ada 11 sekolah karena kita ada guru KKG itu ada 11 guru agama Buddha. Nah, untuk di sekolah saya sendiri, tempat saya mengajar, saya kan akan mengajarkan modul itu sendiri, menerapkan modulnya ke anak-anak. Dan untuk sekolah-sekolah lain, apakah saya yang harus terjun sendiri untuk mengajarkan atau saya boleh minta guru dari masing-masing sekolah itu untuk mengajarkan ke anak-anaknya? Ya boleh. Berarti Ibu Rusmiati mengajarkan dulu kepada para mentornya. Boleh. Mana yang lebih simpel? Misalnya berkunjung ke masing-masing. Kalau saya pasti lebih senang berkunjung ke tempat-tempat gitu loh. Ya, selain bisa kenal anaknya, bisa kenal ini, lingkungannya gitu loh. Atau mau yang lebih praktis, guru-gurunya dikumpulin, yuk kita sambil hangout di sini gitu loh. Ya saya ajarin dulu ya, nanti saya minta tolong ya gitu. Boleh. Yang manapun boleh kok. Baik dokter, terima kasih. Penelitian itu tidak ada yang bisa melarang kalian. Sepanjang keabsahannya itu atau teorinya itu terpenuhi. Paham ya? Tergantung dari waktu tenaga kalian. Ya, waktunya wis mepet, masa kalian harus penelitiannya 2 tahun? Ya jangan. Ya, biayanya perlu ratusan juta. Loh, ini aja saya dapat beasiswa kok. Benar nggak? Ya, benar ya. Jangan. Oke, disesuaikan dengan kemampuan kita. Itu jawaban yang paling gampang. Loh, kenapa kamu nggak gini-gini? Mohon maaf, Bante. Mohon maaf, Pak Dokter. Saya nggak melakukan yang seperti disarankan karena saya memiliki keterbatasan. Nah, sudah ngaku terbatas, masa masih dipaksa? Kecuali kalau saya bilang, udah saya kasih kamu terbatasnya karena apa? Karena uang. Oke, saya support. Puji Tuhan, alhamdulillah. Ya, setuju nggak? Terima kasih. Oh, oke. Misalnya, Bu Rusmiati itu R&D-nya kurang. Coba kalau digini, dengan senang hati. Mana support dananya? Tidak apa-apa. Dengan senang hati dikerjakan. Tidak ada orang yang nggak mau sempurna, toh? Ya, kan di sini sama-sama belajar. Bapak Ibu belajar menjadi seorang magister, sedikit lebih expert daripada S1-nya. Benar nggak? Dan saya belajar untuk mengarahkan Bapak Ibu, tidak merasa menjadi jauh lebih pintar, jauh lebih segalanya, enggak.
tahu lebih dulu mungkin karena bacanya lebih dulu. Benar nggak? Sekolahnya lebih dulu. Ya, nggak ada. Karena gelarnya 11 jadi sombong ya orang. Tapi gelar 11, gelar 12 itu diperoleh karena melakukan pendidikan sekian tahun toh. Ya. Satya umurnya berapa Satya? 28. 28. Saya melakukan pendidikan itu sudah selama 33,5 tahun. Jadi usia saya sekolah melebihi usianya Satya sendiri. Ya, bukan apa-apa. Enggak lebih jenius, enggak. Hidup lebih dulu, baca lebih dulu. Itu aja, so simple hidup ini. Ya, jadi explore lah segala sesuatu tuh di-explore. Ya, saya masih setua ini aja masih explore. Segala sesuatu tuh di-explore. Dulu waktu saya masih muda saya belajar tap dance. Tahu tap dance? Tap dance itu loh yang pakai sepatunya cetak kalau nari. Saya punya teman dari Bosnia. Ya, dia kalau ngobrol itu pakai bahasa Spanyol dan pintar tap dance. Ya, kalau ketemu Mama Mia selalu gitu. Ya belajarnya sama dia. Saya ini kalau anak masih aja. Kalau anak saya sudah agak ini sedikit, saya tetap akan melanjutkan tap dance saya kalau saya punya umur yang panjang. Tuh. Ya. Nih, background foto saya itu saya nggak bisa ini ya. Background foto saya itu Venesia, Venice. Ya, dari kecil ya cita-cita saya adalah satu-satunya negara yang atau tempat yang kepengen saya kunjungi itu ya karena baca buku gitu ya. Wih, negaranya di atas air gitu ya, tempatnya di atas air gitu, Venice. Dan saya baru tercapai keinginan saya itu 2 minggu yang lalu, seminggu yang lalu. Ya, jadi semangat terus. Ya, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Ya, makanya berpikir baik, berpikir positif. Kalau sempat berpikir tidak baik, berpikir tidak positif, melakukan hal yang tidak baik, yang tidak positif, sadari, jangan dilakukan lagi. Selesai. Itu aja yang bisa kita lakukan. Mau nyeselin, untuk apa disesalin? Nggak akan balik dari itu. Aku takut diomongin orang. Ya sebodoh teing lah. Orang mau ngomong, kamu pakai baju bagus diomongin, pakai baju jelek diomongin, nggak pakai baju lebih diomongin lagi. Hidup dunia itu susah. Ya, betul nggak? Enjoy aja hidup kita. Kamu gawe Mary udah setua gitu masih sekolah. Saya sekolah kan nggak pakai uang kamu, bener nggak? Biarin aja, tapi nggak perlu juga diomongi. Kamu saya sekolah saya kan nggak pakai uang kamu, biarin aja, bener nggak Mary? Ya, saya sampai sekarang juga masih sekolah. Ya. Masih sekolah terus, sekolah. Sekolah itu bukan karena kepengen gelarnya teh bertambah-tambah, enggak. Ya, biar gak pikun. Benar nggak? Sekarang ya udah masuk 50-an udah suka lupa ya. Ingat, ya kalau Mary mah ingat. Kalau Pak Dedi mah, siapa ya itu ya? Iya, itu tahu tuh mahasiswa saya tahu. Bahkan kita lagi apa jalan gitu ditegur bantai, dokter saya kan mahasiswa bimbingan dokter. Ya ampun, saya lupa. Coba sudah tua tuh begitu ternyata. Ya udah, ngalur ngidur nggak ada keruannya. Ayo mau nanya apa? Udah nggak ada? Pak Dokter sudah cukup kelihatannya Pak Dokter, kelihatannya sedikit tercerahkan, nanti kalau terlalu banyak pusing Pak Dokter. Oh enggak apa-apa. Kalian kan lama nggak ketemu saya. Saya udah melanggar janji saya loh, 20.03. Siap. Ya. Masih ada waktu saya loh ini. Mungkin Dok, cerita pengalaman Dok
di Gak apa-apa, gini. Venesia. Mitra saya sangat asik ya. Kalian mau meninggalkan ruangan saya, silakan. Saya tidak pernah peduli sama kalian. Paham? Jadi kalau Pak Polisi kepengen meninggalkan ruangan saya, silakan. Saya nggak ambil pusing. Ya? Siap, Pak Dokter. Ya. Dokter izin, Heeh. boleh bahas untuk jadwal kuliah pengganti, dokter? Oh boleh. Kapan kalian mau? Dan apakah perlu? Itu pertanyaan saya, Mary. Makanya saya bilang. Kayaknya nggak perlu deh. Wong 3 kali juga. Wong ini juga udah selesai kok. 2 kali pertemuan lagi saya kasih ininya. Kata kuncinya untuk menjawab pertanyaan saya. Selesai. Perlu. Nggak apa-apa kalau perlu saya kasih kok. Untuk kesediaan waktunya, dokter, jika dokter berkenan. Kapan? Kalian kepengennya kapan? Kita tadi sudah melakukan polling, itu di hari kerja, dokter. Nanti mengganggu kerja kalian nggak? Setelah pulang kerja dan Tadi, sebelum kamu jadwal, kerja nggak? iya. Jadi Enggak setelah tuh. pulang kerja, Tadi nanti nggak ngomong tuh. Dengar juga kagak dia. Iya dok. Kerja nggak? Eh, bisa diatur dok waktunya. Iya, dia kan kerjanya online. Tidak ada. Pertanyaan saya mau kalian. Beneran mau. Beneran mau. Saya nanya ini berkali-kali loh. Iya, dokter. Jawab aja secara nuraninya. Satya mau? Enggak dok. Nggak jawab dia tuh. Nggak berani jawab. Sudah dipelototin sama Mary. Nggak apa-apa. Kasihan kalian aja saya. Mau. Kuliah saya tuh sebentar kok selesai kok. Saya mah hanya menyampaikan inti-intinya aja. Rusmiati mau? Iya, dokter. Enggak. Tuh, enggak kata Rusmiati. Iya, dokter. Tuh, iya kan katanya. Saya bilang enggak, iya dokter katanya. Bukan begitu, dokter. Maksudnya ya ditambah jam kuliahnya maksud saya. Oh. Ya terserah Mary lah, pusing aku. Gimana Bu Mary? Punya anak murid yang rajin ya, saya kan harus support. ya kalau gitu kami diskusikan dulu, dokter ya. Tapi kalau dokter nanti ada kesesuaian jadwal antara kami dengan Nggak dokter, apa-apa, nggak apa-apa. Kalian mau jam kerja itu jam berapa? di hari kerja maksudnya, Di dokter. hari Saya kerja salah. jam Iya, berapa? setelah pulang kerja. Itu sekitar jam 5:30, karena jam setengah Itu 8 kita hari ada, apa? yaitu dari hari Senin sampai hari Jumat, tinggal menyesuaikan dengan jadwalnya dokter. Emang nggak ada kuliah dokter yang lain? Apa? Ada, tapi kuliahnya 7:30, dokter. Jadi kita 2 shift saja. Oh, kalian nggak keberatan. Habis kuliah saya terus kuliah dosen yang lain. Ya nggak apa-apa. Atur-atur aja. Atur aja. Yang jelas besok nggak bisa. Karena saya mau audiensi dengan Wapres. Ya, itu. Pokoknya besok jangan. Karena saya nggak tahu pulang jam berapa. Saya mau ke Jakarta. Apalagi. Kamis boleh. Jumat boleh. Tinggal ngomong aja kepengennya jam berapa, hari apa. Cepat sama. Oke. Dan satu lagi, nggak usah dipaksa-paksa. Yang bisa aja. Yang nggak bisa ya nggak usah. Ya, pokoknya santai kok kalau sama saya. Kan kalian cuma ngisi Sipada aja kan? Presensi aja kan di Sipada kan? Di sini kan nggak perlu apa-apa toh. Saya juga nggak butuh kok yang gini-gini. Maksudnya saya bukan dosen yang ngejar karir, bukan ya. Kalau dosen yang ngejar karir, ngejar profesor, dia harus ya administrasinya harus lengkap segala macam. Kalau saya nggak. Ya, Bapak Ibu ya. Saya tidak tertarik. Saya tidak tertarik menjadi guru besar. Saya lebih tertarik menjadi guru kecil. Ya, udah ya. Dah, ada lagi. Baik, dokter. Nanti untuk jadwalnya akan saya informasikan lagi setelah berdiskusi dengan teman-teman yang lain.
Terima Ya. kasih, dokter. Ya, terima kasih. Udah ada lagi yang mau bertanya? Kalian teh harus jujur dong. Udah, dokter nggak ada. Guys. Hah? Udah. Cukup, oke. Ya, saya akhiri ya untuk semuanya ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Namo Sang Yang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Terima kasih. Terima kasih.